Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Mbak sekalian. Jadi kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah farmasi fisika, dalam hal ini mengenai sistem koloid, dan sedikit tambahan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tegangan permukaan dan surfaktan. Ya. Oke, baik. Yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran dulu. Diharapkan untuk fenomena antarmuka lanjutan itu yang saya masukkan ke sini ya, yaitu tentang tegangan permukaan sedikit dengan surfaktan. Nanti teman-teman bisa lebih mengerti mengenai surfaktan. Kenapa saya gabung? Karena ada sedikit lumayan erat kaitannya dengan koloid. Lalu selanjutnya juga diharapkan nanti Mas Mbak sekalian memahami apa itu koloid, seperti apa gitu ya. Terus sistem koloid itu tipenya terbagi menjadi berapa, lalu dari sifat-sifat yang dimiliki oleh koloid itu ada 3 macam, yaitu sifat optiknya, sifat kinetisnya, lalu sifat elektrisnya itu seperti apa. Dan nanti saya sampaikan juga beberapa contoh aplikasi farmasetis dari koloid. Ini harapannya nanti teman-teman sekalian minimal tahu tentang surfaktan itu apa dan hubungannya dengan tegangan permukaan, lalu koloid itu apa, tipe dan sifat koloid itu apa, dan mengetahui tentang beberapa contoh aplikasi farmasetis tentang koloid. Oke, baik, kita ke pendahuluan dulu ya. Oke, bisa sambil dibaca. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, diharapkan untuk farmasis atau dalam hal ini mahasiswa sekalian harus tahu tentang teori sistem dispers. Lalu yang kedua, fase pendispersi dan fase terdispersi itu apa. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang tegangan antarmuka yang kemarin, dan kita lanjutkan sedikit, dan memfamiliarkan dengan karakteristik koloid dan partikel kecil. Lalu untuk awalan, ada 3 tipe sistem dispersi dalam farmasi. Oke, yang pertama dispersi molekuler, yang kedua dispersi koloidal atau yang kita bahas saat ini, dan yang ketiga dispersi dispersi kasar gitu ya. Nah, hal yang penting untuk kita tahu bahwa satu-satunya yang membedakan dari 3 dispersi di atas itu adalah pada ukuran dari fase dispers atau fase terdispersinya ya, bukan pada komposisinya itu apa. Baik, pertama kita lihat dulu sedikit ilustrasi. Jadi teman-teman lihat, ini ada gelas beaker berisi suatu cairan. Dalam hal ini larutan ya, tapi kita anggap saja itu entah larutan entah apapun. Baik, titik hitam yang atas itu adalah misalkan kita punya suatu sampel. Sampel itu kita dispersikan ke dalam cairan di dalam gelas beaker itu. Contohnya kita sudah masukkan air, lalu kita masukkan NaCl atau apapun itu, maka yang hitam itu namanya fase dispers, atau bahasa lainnya solute, atau bahasa lainnya lagi zat terlarut. Nah, medium atau pelarut yang melarutkan NaCl tadi itu dinamakan dengan medium dispers, atau bahasa lainnya solvent, atau bahasa lainnya pelarut. Nanti banyak ditemui di mana-mana, bisa beda-beda, tapi intinya sama, yaitu sistem dispersi. Jadi ada fase dispers dan ada medium dispers. Oke, baik, kita kembali lagi tadi ya. Ada 3 tipe sistem dispersi dalam dunia farmasi. Yang paling kiri, yang pertama adalah dispersi molekuler, yang kedua adalah dispersi koloidal, dan yang ketiga adalah dispersi kasar. Nah, dari situ sudah terlihat sekali ukurannya ya. Dari ukurannya sudah beda. Kalau molekuler itu sangat kecil, yang koloidal tengah, dan coarse itu yang besar. Nah,
untuk ukurannya itu kita baginya bagaimana? Nah, untuk dispersi molekuler itu adalah dispersi yang fase dispersinya itu ukurannya kurang dari 1 nanometer. Lalu koloidal itu 1 nanometer sampai 500 nanometer atau 0,5 mikrometer. Lalu dispersi kasar adalah di atas itu, di atas 0,5 mikrometer. Atau kalau dalam bentuk angstrom, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, nah ini klasifikasinya, pembagiannya tadi ya, berdasarkan particle size-nya. Nah, yang saya temukan itu ada beberapa macam pembagian. Ada yang dispersi koloid itu 1-500 nanometer, tapi ada juga pembagian, nanti teman-teman juga mungkin menjumpai, juga ada yang membagi dispersi koloid itu 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan di atas 100 nanometer itu adalah dispersi kasar. Baik, nah, sedikit contohnya ya. Yang paling kiri itu dispersi molekuler, contohnya solution of sucrose, jadi sukrosa, larutan sukrosa. Ya teman-teman kalau buat larutan gula, dilarutkan ya, gula pasir itu kita larutkan ke air panas itu, dan gula pasir itu akan larut sempurna menjadi bentuk molekuler yang sangat kecil sehingga cairannya menjadi bening gitu ya. Nah, untuk yang disperikoloid itu terlihat contohnya itu yang tengah, yaitu susu. Nah, fenomena yang di dispersikoloid itu, si cairan atau medium dispersi ini tidak lagi bening, tetapi keruh. Untuk yang paling kanan itu adalah contoh dari dispersi kasar, yaitu contohnya pasir yang kita taruh di dalam air. Nah, bedanya kalau teman-teman lihat dan perhatikan, yang paling kiri, molecular dispersion dan dispersi koloid itu dia stabil. Jadi yang namanya partikel terdispersi tadi ya, fase terdispersi, untuk yang paling kiri dan tengah itu mereka stabil dan tidak mengendap. Atau dalam tanda kutip, kalau yang tengah itu tidak mudah mengendap. Karena pada beberapa kasus bisa mengendap. Lalu yang paling kanan itu cepat sekali mengendap. Karena di sini sudah terlihat ya dispersi kasar dengan ukuran yang jauh lebih besar. Oke. Nah, untuk tipe-tipe dispersi koloidal itu udah banyak. Nah, kita kembali. Nah, ini kan saya hanya memberikan contoh tentang dispersi yang ada di cairan gitu ya, dispersi koloid, yaitu susu. Nah, ternyata selain itu ada banyak sekali yang namanya dispersi koloidal. Nah, silakan teman-teman lihat, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk yang paling kiri adalah medium dispersinya. Ada solid, ada liquid, ada gas, dan untuk yang kanannya adalah fase dispersnya atau terdispersinya, solid dan sebagainya. Kita ambil contoh yang paling bawah. Mediumnya adalah gas, fase dispersnya adalah liquid. Artinya suatu liquid atau cairan yang terdispersi di dalam suatu gas. Nah, contohnya adalah namanya adalah liquid aerosol, dan contohnya ada awan, kabut, dan sebagainya. Lalu yang atasnya lagi adalah zat solid yang terdispersi dalam gas, namanya solid aerosol. Itu ada contohnya adalah debu dan smoke, asap, dan sebagainya. Ini ya tinggal dibaca sendiri nanti teman-teman. Nah, ini juga sama pada intinya kayak tadi ya. Pada intinya dispersi koloidal itu udah banyak sekali, ada padat, cair, dan gas. Nah, ini juga sedikit contohnya untuk dispersi koloidal. Dari yang paling atas gelatin, lalu ada asap, atau ini asap dari gunung berapi ya. Nah, lalu ada butter, ada mayonnaise, lalu yang E itu adalah kabut, ada marshmallow, dan sebagainya. Oke. Nah, perbedaannya di sini teman-teman bisa lihat. Oke.
Secara umum yang paling terlihat adalah yang pertama homogenitas. Kalau larutan dispersi molekuler dan koloid itu homogen. Untuk yang suspensi itu terlihat sekali heterogennya itu memisah. Nah, tetapi khusus untuk koloid, jika diamati dengan mikroskop ultra kayak elektron mikroskop itu akan terlihat bahwa campuran itu heterogen. Gitu. Tetapi secara kasat mata kita bisa lihat campuran itu homogen. Lalu stabilitas umumnya yang dispersi molekuler pasti stabil. Bukan umumnya ya, memang stabil. Lalu yang koloid itu pada umumnya stabil karena ada beberapa yang tidak stabil, dan yang dispersi kasar tidak stabil. Untuk penyaringan, paling kiri dispersi molekuler tidak dapat disaring, lalu yang dispersi koloid bisa disaring, tetapi khusus saringannya ya. Jadi mayoritas tidak dapat disaring kalau hanya dengan penyaring biasa. Lalu yang suspensi itu dapat disaring jelas ya karena partikelnya besar. Nah contohnya untuk yang dispersi molekuler kita bisa lihat ada larutan gula, garam, dan sebagainya tadi ya. Untuk dispersi koloid ada sabun, susu, santan, jelly, dan sebagainya. Lalu dispersi kasar ada air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir. Pokoknya itu campuran kopi dengan air ya, yang suka ngopi pasti kopinya ngendap. Uh, serbuk kopinya, maaf bukan kopinya, dan sebagainya. Nah, oke, jadi tadi ya sedikit pendahuluan tentang ini apa namanya dispersi. Nah, kita harus tahu dulu dan bisa membedakan dalam dunia farmasi itu ada 3 macam dispersi. Yang pertama dispersi molekuler, yang kedua koloid, dan yang ketiga kasar. Nah, ada sifat-sifat yang bisa dibedakan antara ketiga macam ini, dan yang membedakan paling utamanya adalah terkait dengan ukuran. Jadi ukurannya itu yang dispersi molekuler dan koloid dan kasar itu sangat bisa dibedakan berdasarkan ukurannya ya. Utama pembagiannya adalah berdasarkan ukuran. Oke, jadi kita lanjut di koloid ya. Untuk yang dispersi molekuler dan kasar kita skip dulu. Kita lanjut ke dispersi koloid. Nah, dispersi koloid tadi saya sudah sampaikan ya. Ada tipe sistem koloidnya, lalu yang kedua sifat-sifatnya, dan ketiga contohnya. Untuk yang pertama kita masuk ke tipe sistem koloid dulu. Oke. Sistem koloid ditinjau dari interaksi antara fase dispers dan medium dispers tadi, ya, antara solvent dan solut, antara pelarut dan yang terlarut, terbagi menjadi 3. Yang pertama, koloid itu bukan kolodif ya, koloid liofilic. Yang kedua, koloid liofobik atau liofob disingkat. Yang ketiga, koloid asosiasi. Nah, artinya apa? Koloid yang liofil itu suka pelarut, yang liofob itu tidak suka pelarut. Lalu yang asosiasi itu bisa keduanya. Nah, nanti kita akan membahas tentang misel dan konsentrasi kritis. Lalu amfifilik dalam hal ini katanya dengan surfaktan tadi. Oke, cepat saja. Untuk tipe sistem koloid yang pertama adalah liofil. Artinya sistem koloid ini fase dispersnya itu senang terhadap pelarutnya. Nah, arti lainnya apa? Kita bisa bilang bahwa afinitas si ini fase dispersnya itu ke medium dispersnya itu baik, menyebabkan partikel-partikel tersebut mudah membentuk dispersi koloid atau sol. Nah, si sol koloid yang sifatnya liofil ini biasanya dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan melarutkan bahan tersebut ke dalam pelarut yang digunakan. Contoh yang pertama, kanji, agar-agar, akasia, dan gelatin dalam air. Itu yang liofil ya. Lalu yang kedua adalah liofob. Nah, ini salah, bentar. Koloid liofilic, harusnya koloid liofob. Ini saya sambil betulkan dulu ya. Koloid liofob.
Oke. Ya, jadi liofil sudah tahu, pasti liofob sudah otomatis tahu ya. Fobfil dan fobfil itu suka, fob itu fobia, tidak suka. Koloid liofobik adalah sistem koloid yang fase dispersnya kurang memiliki afinitas. Artinya nggak terlalu suka terhadap medium dispersnya. Lebih rincinya, maksudnya itu interaksi atau tarik-menarik antara fase dispers dengan medium dispersinya itu sangat kecil. Uh, in, in maksudnya interaksi itu kayak kecocokan lah. Si fase dispers itu nggak terlalu cocok dengan fase medium dispersnya. Contohnya kita bisa lihat susu, khususnya susu yang sudah basi itu akan mengendap ya. Tapi kalau yang masih segar masih lebih stabil. Lalu mayonnaise, sol belerang, sol logan. Nah, untuk membuat si koloid liofobik ini, walaupun susah ya, itu kita bisa, tapi memerlukan pembuatan dengan metode khusus. Nggak seperti koloid liofobik yang tadi ya. Nah, ada dua macam metode untuk membuatnya. Yang pertama metode dispersi, dan yang kedua metode kondensasi. Nah, metode dispersi itu apa? Artinya pengecilan ukuran partikel. Artinya kita punya bahan-bahan atau sampel yang ukurannya lebih besar, lalu kita perkecil. Nah, untuk yang metode kondensasi itu kebalikan dari metode dispersi. Artinya kita memiliki partikel-partikel yang kecil, lalu kita agregasi atau kita gabungkan dalam tanda kurung ya, maksudnya bahan-bahan subkoloid, artinya di bawah ukuran koloid kita agregasi agar ukurannya menjadi ukuran koloid. Oke, dispersi dan kondensasi. Sudah tahu ya? Nah, kita sudah tahu liofilik dan liofobik, atau liofil dan liofob. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu gabungan atau asosiasi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pada intinya, untuk koloid gabungan atau asosiasi ini itu berisi senyawa amfifilik. Amfifilik itu apa? Amfifilik yang punya sifat keduanya, lipofil dan hidrofil, gitu ya. Lipofil itu misalkan kita punya medium air. Nah, si amfifilik itu punya sisi yang senang air atau hidrofil, dan sisi yang tidak senang air atau hidrofob, ya, atau lipofil. Nah, inilah yang dinamakan molekul amfifilik. Kalau yang tadi misalkan ada medium air tetapi koloidnya itu tidak cocok dengan air, itu kan hanya satu jenis saja, bahwa dia hidrofob. Tetapi ketika kita bicara tentang molekul yang sifatnya amfifilik, itu artinya molekul ini punya sifat keduanya. Jadi lebih general gitu ya. Bisa berada di kedua fase medium disperse tadi, bisa cocok. Nah, bahan yang bersifat amfifilik ini juga kita bisa sebut bahan aktif permukaan. Artinya dapat menurunkan tegangan permukaan suatu bahan tertentu. Nah, selanjutnya pembahasan tentang koloid gabungan ini nanti erat kaitannya dengan misel dan CMC atau critical micelle concentration, atau bahasa Indonesianya konsentrasi misel kritis. Apa itu dan kenapa di sini ada disinggung tentang bahan aktif permukaan atau tegangan permukaan, kita lanjut dulu. Nah, oke, pertama kali kita harus tahu tentang surfaktan, karena pembahasan tentang koloid gabungan itu cukup erat kaitannya dengan yang namanya surfaktan. Oke, kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang tegangan permukaan, yaitu gaya persatuan luas dari suatu cairan yang menyebabkan adanya suatu lapisan dalam tanda kutip yang memisahkan antara dia dengan lingkungan luar, maka yang namanya surfaktan ini ada fungsinya terhadap tegangan permukaan. Nah, teman-teman bisa lihat yang namanya surfaktan yang sifatnya amfifilik tadi itu bagaimana dan kenapa punya sifat seperti itu. Teman-teman bisa lihat surfaktan itu terdiri dari dua area, yang satunya hidrofobik, yang satunya hidrofilik. Nah, kalau teman-teman lihat gambar yang bawah itu lebih jelas.
Yang kanan itu biasanya disebut dengan bagian kepala ya. Dan yang kiri itu biasanya berisi dengan rantai karbon panjang. Itu disebut ekor. Nah, ini sifatnya hidrofobik dan yang kanan sifatnya hidrofilik. Oke, gambar atas bisa dikira-kira dulu ya, tapi penjelasannya nanti. Oke, lalu apa hubungannya yang namanya surfaktan dengan surface tension atau tegangan permukaan? Kita ke sini dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, surface tension inilah yang menghalangi suatu cairan itu membasahi permukaan tertentu. Oke, kalau artinya gini, ketika kita punya suatu cairan dengan tegangan permukaan yang tinggi, maka cairan itu tidak mudah untuk menyebar atau membasahi suatu permukaan tertentu. Ya, semakin tinggi surface tensionnya, maka semakin sulit si cairan ini membasahi atau berinteraksi dengan si bawahnya itu ya. Nah, ketika suatu cairan apapun itu dan memiliki surface tension berapapun, kita tambahkan suatu surfaktan. Kalau yang kiri itu tanpa surfaktan, yang kanan itu kita tambahkan suatu surfaktan. Nah, maka si surfaktan ini bisa juga berinteraksi dengan partikel atau fase disperse yang ada di dalam cairan tersebut. Sehingga menyebabkan maksudnya interaksi itu, totalnya itu ya, kalau dari kiri dan kanan teman-teman bisa lihat, menyebabkan yang namanya surface tension itu menjadi turun. Jadi misalkan tadinya surface tensionnya tinggi, lalu kita kasih yang namanya surfaktan, maka tegangan permukaannya itu bisa jadi turun dengan penambahan surfaktan ini. Bahasa lainnya, surfaktan menurunkan tegangan permukaan suatu zat. Oke. Nah, kita lanjut. Analoginya sederhananya seperti ini. Kalau teman-teman masih bingung tentang surface tension, itu surface, maaf saya sering salah nulis ya, mohon maaf. Nah, surface tension itu ibaratkan teman-teman ambil tensionnya aja lah, atau tegangan atau tegang permukaan. Bayangkan kalau teman-teman tegang, ya. Nah, atau yang bawah itu tegangan tinggi atau kaitannya di sini emosi atau ego dari orang-orang tinggi, misalkan di suatu perkumpulan masing-masing orang punya emosi atau ego yang tinggi, maka si cairan itu kita lagi ngomong orang ya, maka si orang itu sulit berbaur atau bersatu dengan lingkungannya. Begitu juga ketika uh, suatu cairan atau zat itu memiliki tegangan yang tinggi atau tegangan permukaan yang tinggi, maka si cairan itu juga sulit berbaur atau bersatu dengan lingkungan sekitar. Seperti ini ya. Yang kiri itu tinggi surface tensionnya dan yang kanan itu rendah. Maka dia bisa berbaur dan menyatu dengan lingkungannya. Nah, tegangan yang rendah atau emosi atau ego rendah itu mudah berbaur dan bersatu. Surfaktan itu fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan tegangan permukaan. Nah, beratkanlah surfaktan itu suatu mediator, penengah, pendamai, dan seterusnya. Analogi lagi kalau kita ada konflik keluarga atau konflik antara ras satu dengan lainnya atau suatu agama satu dengan lainnya, maka si surfaktan inilah yang menjadi penengah dari orang-orang yang punya konflik ini. Jadi tangan satunya, saya bilang tangan tadi kan kepala dan ekor, maksudnya si kepala. Misalkan kepala dan ekor kita anggap tangan kanan dan tangan kiri, tangan kanan ngerangkul konflik A-nya, atau misalkan kalau ras ya Jawa dan Sunda, misal si tangan kanan dia ngerangkul Jawa, tangan kiri dia ngerangkul orang Sundanya, dan ayo kita rukun sama-sama dengan cara menurunkan tegangan permukaan atau emosi atau ego. Maka yang namanya surfaktan inilah yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan gitu. Nah, kalau tegangan permukaannya turun gimana? Tadi sudah tahu ya. Artinya si cairan ini bisa berbaur atau membasahi ininya apa permukaan yang
interaksi dengannya. Nah, contohnya itu ada kemarin ini sudah ada di slide kemarin ya, yang deterjen yang kiri itu ya. Bagaimana cara deterjen itu membersihkan, yaitu dengan cara mengambil sisi yang minyak itu, contoh yang kuning itu minyak, itu surfaktan mengambil minyak itu dengan cara mengikat minyak dengan bagian ekornya yang liofil tadi ya. Nah, setelah itu bagian kepalanya itu berinteraksi dengan air sehingga si minyak ini bisa terdispersi ke dalam cairan dengan bantuan yang namanya surfaktan. Begitu juga emulsi yang kanan, intinya seperti itu. Oke, nah yang namanya surfaktan itu secara umum kita bisa bagi menjadi 4. Menurut ininya apa namanya, charge-nya. Charge itu maksudnya plus minusnya apa nih? Potensial, maaf saya lupa. Apa sih? Muatannya. Oke, menurut muatannya. Yang pertama surfaktan anionik yang muatannya negatif. Contohnya ada ya di atas, bisa dilihat sendiri. Natrium lauryl sulfat, lalu ada yang kationik positif, ada yang non-ionik yang tidak bermuatan, dan yang amfolitik atau sifatnya sweeter ion, yaitu bisa plus, bisa negatif, saling shifting muatan. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya apa fungsinya surfaktan. Dan kita kembali lagi ke yang tadi, surfaktan itu terdapat hidrophobic atau yang suka terhadap lipid, dan yang kepalanya itu suka terhadap fase cair. Nah, karena itulah si surfaktan ini bisa terlarut ke dua fase tersebut. Nah, untuk surfaktan ini pada sediaan suspensi, kalau nanti teman-teman menemukan itu biasanya disebut dengan suspending agent. Lalu untuk pada sediaan emulsi biasanya disebut dengan emulsifying agent atau emulsifier. Nah, kita sudah membahas tentang tegangan permukaan tadi ya. Intinya tegangan permukaan dan surfaktan ini nanti teman-teman bakalan banyak sekali menjumpai dimanapun di produk-produk farmasi karena fungsinya sangat sentral, yaitu sebagai penengah atau mediator gitu ya. Nah, kali ini kita tidak berkaitan langsung dengan tegangan permukaan, tapi lebih langsung dengan surfaktannya, yaitu kita bicara tentang misel. Misel atau Michel dalam bahasa Inggris atau misela itu apa? Misel itu adalah suatu agregat dari molekul surfaktan yang terdispersi dalam suatu cairan dan membentuk suatu suspensi koloid. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman lihat yang paling kiri dulu, itu ada ekor dan kepala. Nah, si ekor dan kepala ini ketika kita tambahkan ke suatu cairan, pada konsentrasi tertentu, dia bisa membentuk yang namanya misel, bentuk. Sederhananya bentuknya bulat gitu ya, yang A dan B itu. Nah, kalau mediumnya air, itu kepalanya itu ada di luar dan ekornya ada di dalam. Ya, logis ya, karena kepala itu yang hidrofil. Nah, kalau mediumnya nonpolar, itu kepalanya yang ada di bagian dalam dan ekornya yang berada di luar. Logis ya, karena yang ekor itu yang lebih senang pelarut nonpolar, sedangkan yang kepala lebih senang dengan pelarut air. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa hubungannya dengan misel tadi? Misel critical mass and concentration gitu ya. Nah, teman-teman silakan lihat ada 4 kotak itu ya. Nah, ini ada grafik yang semakin ke kanan itu maksudnya konsentrasi semakin tinggi. Nah, kita lihat pada penambahan surfaktan 0, pertama 0 ya, itu tidak ada surfaktan di situ. Nah, suatu air di suhu 20 derajat Celcius itu ada udara, ada permukaan gitu ya. Itu 0, itu benar-benar tidak ada surfaktan. Lalu kita tambahkan pelan-pelan yang namanya surfaktan. Oke.
Sama kayak fenomena yang kemarin ya. Jadi ketika kita tambahkan satu zat, kalau dalam hal ini surfaktan, si surfaktan ini atau zat apapun itu punya kecenderungan untuk menuju ke permukaan. Dalam hal ini surfaktan ya. Tapi kelihatan di bagian kepalanya itu dia lebih senang menuju ke fase air, lalu bagian ekornya lebih senang ke udara. Nah, lalu kita tambahkan terus yang namanya surfaktan, kita tambahkan terus konsentrasinya, maka tercapai suatu saturated atau jenuh, titik di mana si permukaan itu jenuh dengan yang namanya surfaktan, sudah nggak ada lagi tempat. Nah, disinilah adalah critical micelle concentration, artinya disinilah benar-benar jenuh kita tambahkan yang namanya surfaktan. Nah, apa yang terjadi ketika kita tambahkan lagi yang namanya surfaktan itu, maka terbentuklah satu misel gitu ya. Dari yang tadinya surfaktan tunggal yang kepala dan ekor aja, lalu ketika kita lebihkan lagi konsentrasi surfaktan, maka terbentuklah misel-misel. Kita tambahkan terus, maka semakin banyak terbentuk misel-misel tersebut. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke awal tadi. Nah, seperti ini. Jadi surfaktan makin banyak, lalu terbentuklah suatu misel. Misel itu ada dua macam, bisa kepala di luar dan ekor di dalam, jika itu pelarutnya air, atau kepala di dalam dan kakinya di luar ya, ekornya di luar jika pelarutnya non polar. Ini yang atas. Oke. Nah, ketika terbentuk misel itu berarti penambahan surfaktan itu sudah lebih dari critical micelle concentration. Oleh karena itulah disinilah kita pentingnya mengetahui titik di mana critical micelle concentration ini, titik ini di mana minimal berapa sih kita harus tambahkan si surfaktan supaya terbentuk suatu misel di dalam larutan yang kita inginkan. Nah, kenapa sih kita harus buat misel seperti ini? Jadi kita di sini kenalan dulu dengan misel ya. Misel itu seperti apa, tapi fungsinya itu nanti banyak, nanti teman-teman bakal jumpai di yang namanya sistem penghantaran obat. Nah, pendahuluannya seperti ini. Sama ya yang kayak tadi, kiri itu monomer dari misel tadi atau namanya surfaktan. Lalu kita bisa buat satu misel yang tengah itu ya. Nah, oke. Nah, untuk sistem penghantaran obat, kita bisa masukkan suatu obat itu di dalam misel tersebut. Gitu. Yang merah-merah itu obat ya. Nah, misel ini bisa benar membantu menghantarkan si obat ini menuju yang namanya sel target gitu. Jadi yang tadinya misalkan si obat drug ini, yang titik merah ini, itu tadinya absorpsinya kurang atau penghantarannya kurang, nggak sampai sel target, atau misalkan kayak orang perang berangkat 1000 nyampe cuma 50 gitu, yang lain gugur semua itu. Nah, dengan adanya misel ini kita bisa membantu yang namanya penghantaran obat menjadi lebih efisien menuju organ target atau sel target. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pendahuluan koloid, lalu surfaktan, hubungannya dengan tekanan permukaan, dan apa itu misel, dan kenapa kita harus tahu tentang critical micelle concentration, yaitu titik minimal di mana konsentrasi surfaktan yang kita tambahkan itu titik batas antara surfaktan itu akan membentuk misel atau tidak. Nah, jika penjelasan saya kecepatan, nanti teman-teman bisa ulangi lagi ya, silahkan diulang. Lalu untuk yang kedua kita masuk ke sifat optis koloid. Ya, kita masuk ke bagian sifat-sifat koloid itu ada di video selanjutnya, yaitu video yang kedua. Ini akan saya end dulu, saya selesai dulu, lalu kita lanjut di part keduanya ya. Terima kasih.